Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Fresilia. Di sini saya akan menjelaskan biografi Bung Tomo, tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal dengan nama lengkap Sutomo, tempat lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal lahir 3 Oktober 1920. Beragama Islam, kebangsaan Indonesia, dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan menempuh pendidikan terakhir di Universitas Indonesia. Sutomo lebih dikenal dengan Bung Tomo. Bung Tomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dan juga keluarga yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya bernama Kartawan Tijopto Wijojo adalah seorang kepala keluarga dan dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor di Belanda. Bung Tomo mengaku punya pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Subastita. Subastita adalah seorang anggota Sarekat Islam yang pernah menjadi polisi kota Praja Wanita berdarah Jawa, Sunda, dan Madura ini lahir di keluarga pengusaha yang mendistribusikan mesin jahit merek Siger Surabaya. Bung Tomo menikah dengan Sulistina Sutomo yang kemudian dikaruniai anak tunggal bernama Bambang Sulistomo. Bung Tomo meninggal pada 7 Oktober 1981 di Arab Saudi, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Bung Tomo. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik. Pada usia itu, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo, Bung Tomo melakukan pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Pada usia 17 tahun, di usia muda Bung Tomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI. Bung Tomo kemudian bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Bung Tomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Bung Tomo tahun 1937 sampai 1939. Bung Tomo memiliki minat pada dunia jurnalisme. Ia pernah bekerja sebagai wartawan lepas pada harian Soe Ara Oemoim di Surabaya pada tahun 1937. Setahun kemudian, ia menjadi redaktur mingguan, pembela rakyat, serta menjadi wartawan dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Ekspres di Surabaya. Pada tahun 1939, Bung Tomo tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita Tentara Pendudukan Jepang Domai bagian bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1942 sampai 1945. Saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan, beliau memberitakannya dalam bahasa Jawa bersama wartawan senior Romo Biantarti untuk menghindari sensor Jepang. Selanjutnya, beliau menjadi pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Peristiwa 10 November 2008. Sutomo atau dikenal dengan panggilan Bung Tomo tercatat sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008 melalui pengukuhan oleh Menteri Informasi dan Komunikasi Muhammad Nuh. Beliau adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Dia seorang orator pembakar semangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan.
mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Kehidupan politik Bung Tomo. Sejak tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial AD interim pada 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 pada masa pemerintahan Orde Baru. Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya, tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto, padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Akhir hidup Bung Tomo. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah, tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Bagian reorientasi. Bung Tomo lahir pada 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur. Bung Tomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya bernama Kartawan Tijoptowijojo dan ibunya bernama Subastita. Bung Tomo pernah mengakui punya pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro. Bung Tomo juga menikahi seorang wanita bernama Sulistina Sutomo yang kemudian dikaruniai anak tunggal bernama Bambang Sulistomo. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo bekerja keras kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Pada usia muda 17 tahun, Bung Tomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Ia menjadi terkenal ketika menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Bung Tomo pernah bekerja sebagai wartawan lepas pada harian Soe Ara Oemoem di Surabaya pada tahun 1937. Setahun kemudian, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat, serta menjadi wartawan dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express di Surabaya pada tahun 1939. Pada masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Bung Tomo pernah bekerja di kantor berita Tentara Kependudukan Jepang bagian bahasa Indonesia. Kemudian saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan, beliau memberitakannya dalam bahasa Jawa bersama wartawan senior Romo Biantarti untuk menghindari sensor Jepang. Beliau adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Sejak tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya, tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan penjara oleh pemerintah Soeharto selama 1 tahun. Bung Tomo wafat ketika
sedang menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah, tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Sekian, terima kasih penjelasan dari biografi Bung Tomo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.